Apakah Anda pernah bertanya-tanya bagaimana cara para investor profesional menganalisis saham? Hari ini, kita akan membedah saham DMMX bersama-sama dan saya akan membagikan rahasia analisis fundamental yang bisa Anda terapkan sendiri. Selamat datang di channel investasi saham kita. Dalam video ini, kita akan mempelajari cara menganalisis saham DMMX menggunakan laporan keuangan dan rasio-rasio penting. Pengetahuan ini sangat berharga, terutama bagi Anda yang baru memulai perjalanan investasi saham. Mari kita mulai. Sebelum kita masuk lebih dalam, penting untuk diingat bahwa video ini bertujuan untuk hiburan dan edukasi tentang analisis fundamental saham, bukan sebagai rekomendasi investasi. Sebelum membeli saham, pastikan Anda melakukan riset yang mendalam. Data yang disajikan dalam video ini bisa saja tidak akurat atau sudah kedaluarsa. Selalu lakukan analisis Anda sendiri sebelum mengambil keputusan investasi. Mari kita mulai dengan melihat pendapatan dan laba DMMX. Pada kuartal 3 tahun 2024, DMMX mencatat pendapatan sebesar 1,3 triliun rupiah. Namun, perusahaan mengalami kerugian bersih sebesar 236 miliar rupiah. Jika kita bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, kita bisa melihat bahwa pendapatan perusahaan cenderung meningkat, tetapi sayangnya diikuti dengan penurunan laba bahkan menjadi rugi. Ini menunjukkan bahwa meskipun DMMX berhasil meningkatkan penjualan, perusahaan menghadapi tantangan dalam mengelola biaya-biayanya. Sekarang, mari kita lihat profitabilitas DMMX. Gross Profit Margin atau GPM perusahaan pada kuartal 3 tahun 2024 adalah 5,85%. Operating Profit Margin atau OPM sebesar 1,85% dan Net Profit Margin atau NPM minus 17,86%. Angka-angka ini menunjukkan bahwa DMMX menghadapi tekanan pada profitabilitasnya. Meskipun perusahaan masih mampu menghasilkan laba kotor dan operasional yang positif, namun beban-beban lain menyebabkan kerugian bersih yang cukup signifikan. Beralih ke posisi keuangan DMMX, pada kuartal 3 tahun 2024, perusahaan memiliki aset sebesar 772 miliar rupiah dan ekuitas sebesar 625 miliar rupiah. Ini menunjukkan bahwa DMMX memiliki basis aset yang cukup besar dengan porsi ekuitas yang dominan. Hal ini bisa menjadi indikasi positif dari sisi kekuatan finansial perusahaan. Untuk menilai kesehatan keuangan DMMX, kita bisa melihat Debt to Equity Ratio atau DER dan Equity Multiplier atau M. DER DMMX adalah 0,03, yang sangat rendah dan menunjukkan bahwa perusahaan memiliki tingkat utang yang sangat kecil dibandingkan ekuitasnya. M sebesar 1,23 menunjukkan bahwa perusahaan lebih banyak menggunakan ekuitas daripada utang dalam pendanaannya. Secara keseluruhan, ini menggambarkan posisi keuangan yang cukup sehat dari sisi leverage. Untuk mengevaluasi kinerja manajemen DMMX, kita bisa melihat Return on Equity atau ROE dan Return on Assets atau ROA/ROE DMMX adalah 3,9%. Sementara ROA-nya 3,16%. Angka-angka ini relatif rendah dan menunjukkan bahwa manajemen menghadapi tantangan dalam menghasilkan laba dari aset dan ekuitas yang dimiliki. Namun, perlu diingat bahwa ini adalah periode di mana perusahaan mengalami kerugian, sehingga wajar jika rasio-rasio ini tertekan. Sebelum kita lanjut ke valuasi, jangan lupa untuk mengunduh chat sheet investasi saham kami dengan mengklik link di deskripsi video ini. Sekarang, mari kita bahas valuasi DMMX menggunakan PE/BEN. Berdasarkan data yang kita miliki, rata-rata PE/BEN DMMX adalah 180,7. Namun, perlu diperhatikan bahwa nilai wajar berdasarkan PE/BEN saat ini menunjukkan angka negatif, yaitu minus Rp4.745. Ini disebabkan oleh kerugian yang dialami perusahaan. Dengan harga saham saat ini di level Rp199, margin of safety menunjukkan angka negatif 24,85%. Ini mengindikasikan bahwa berdasarkan PE/BEN, saham DMMX saat ini mungkin overvalued. Untuk melengkapi analisis valuasi, mari kita lihat PB/BEN DMMX. Rata-rata PB/BEN DMMX adalah 7,17. Berdasarkan PB/BEN, nilai wajar DMMX saat ini adalah Rp499. Dengan harga saham saat ini di level Rp199, margin of safety adalah 1,51%. Ini menunjukkan bahwa berdasarkan PB/BEN, saham DMMX mungkin sedikit undervalued, namun masih dekat dengan nilai wajarnya. Nah, itulah analisis fundamental saham DMMX. Bagaimana menurut Anda? Apakah DMMX menarik untuk diinvestasikan? Jangan lupa untuk meninggalkan komentar tentang saham apa yang ingin Anda analisis selanjutnya. Dan jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, subscribe,
dan share ke teman-teman Anda yang juga tertarik dengan investasi saham. Terakhir, jangan lupa untuk mendownload aplikasi saham investor melalui link di deskripsi video ini untuk memulai perjalanan investasi Anda. Sampai jumpa di video berikutnya.